Oke teman-teman, kita bakalan langsung aja. Gue bakalan bikin makeup lamaran, tapi menggunakan semua produk-produk yang luxe atau produk-produk yang mahal. Dan sebenarnya produk ini sudah gue sharing di video haul semuanya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu produknya apa namanya, harganya berapa, silahkan cek di haulnya bulan Juli 2022. Nah kebetulan gue juga lagi review produk lainnya, yaitu produk dari Bare and Bliss ya. Ini cushionnya, jadi buat teman-teman yang kemarin minta untuk di review produk cushion dari Bare and Bliss, cek di video berikutnya setelah ini. Honestly, ini adalah video yang kedua gue bikin untuk si makeup lamaran ini, karena sebelumnya gue pikir footage-nya itu udah gue save ke dalam laptop, tapi ternyata nggak ke save, dan memory cardnya itu udah terlanjur gue delete ya, atau udah gue format. Jadi setiap kali gue bikin video baru lagi itu gue format lagi gitu kan. Terus kalau misalkan pertanyaannya kenapa nggak pakai memory card yang lain, itu dia karena malas nyari aja, padahal di sini semuanya ada gitu loh, cuma tinggal ganti aja. Cuman ya kebetulan memang lagi nggak bagus aja mungkin ya, lagi sial, dan guanya nggak terlalu ngecek gitu, karena gue berpikiran bahwa udah gue pindahin semua ke laptop ya. Jadi ya udah, kita bakal langsung aja. Terus nanti untuk produk yang luxe-nya atau luxury makeupnya gue bakal pakai di sebelah kiri ya teman-teman, untuk ngetes dan sekalian ngasih tahu. Jadi sebenarnya ini adalah sekalian makeup lamaran, juga bakalan jadi full review buat semua produk-produk luxe di video sekarang ini, khususnya video untuk makeup look lamaran. Oke teman-teman, jadi sebelah kanan gue bakalan pakai yang Bare and Bliss ini, sebelah kiri bakalan pakai yang dari Rare Beauty teman-teman. Ini namanya Liquid Touch Foundation dan nomor yang gue pakai yaitu 110N. Produknya seperti ini ya teman-teman. Terus gue mau buka aja, dan dia botolnya plastik seperti ini. Kalau kesan pertama yang bisa gue kasih ke kalian adalah dengan harga di atas dari 500.000, dia botolnya plastik ya, kelihatan murah banget. Terus ini mirip banget seperti kemasan concealernya, dan yang pasti bikin gua agak kecewa adalah dia itu jadi berantakan ya di ujung botolnya gitu. Terus ini aplikatornya langsung ada, tapi kayaknya nggak tahu gua bakalan pakai langsung atau gimana, nanti kita bakalan lihat. Dan yang pasti untuk nomor 110 ini lebih terang, jadi gua bakalan campurin aja dengan luxury foundation lainnya, yaitu dari Charlotte Tilbury ya. Sekalian gua ngasih tahu ke kalian reviewnya, sekalian gua bakalan pakai produknya langsung sambil kalian lihat. Dan buat teman-teman yang mungkin memang belum tahu produk dari Rare Beauty ini, terus kemarin ada yang minta reviewin, ini spesial buat kamu ya, gue bikin langsung videonya. Dan maaf kalau misalkan video ini jadinya lebih panjang, dan mudah-mudahan gue usahain supaya videonya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi gue bakalan campur dari Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation ya, ini stay all day and night seperti ini. Nomor yang gue pakai adalah Neutral 05 ya. Untuk Charlotte Tilbury-nya ini botolnya seperti ini Rare Beauty-nya gue pakai bagian sebelah kiri ya teman-teman, dan gue mau campurin aja. Jadi untuk penggunaannya gue simpan di bagian belakang tangan seperti ini sambil gue pakai produknya. Nanti gue bakalan kasih tahu ke kalian reviewnya seperti apa ya. Jadi teman-teman, ini gue kocok dulu untuk si Airbrush Flawless Foundation-nya, kurang lebih mungkin setengah pompa. Terus gue bakalan campurin pakai jari aja seperti ini teman-teman. Nah terus kemudian gue bakalan langsung pakein ke wajah, sekalian kalian dengerin reviewnya dari gue ya teman-teman. Terus kalau misalkan untuk review dari si Rare Beauty ini, kurang lebih dia memang benar-benar cair pada saat digunakan. Itu untuk nomor 110 bener-bener sangat amat terang, itulah sebabnya gue campurin. Nah biasanya gue tinggal sebarin menggunakan tangan gue dulu, terus nanti gue pakein menggunakan brush. Dan kebetulan gue lagi pakai
brush dari Lux Crime karena lumayan bagus ya teman-teman. Terus kalau misalkan kalian tanya konsistensinya, untuk konsistensi dari Rare Beauty ini dia bener-bener sangat amat cair, ringan banget di atas wajah gua. Terus pada saat penggunaan waktu itu gue pakai semua bener-bener produk yang Lux, terus gue pakai juga semua skin prep gue untuk mempersiapkan kulit gue pada saat gue pakai foundation. Nah ini sambil gue ratain sambil gue ngomong. Terus setelah penggunaan itu gue kurang lebih nyobain sampai ke 12 jam teman-teman. Untuk di 12 jam karena dia konsistensinya sangat amat cair, jadi dia itu bisa halus di atas kulit wajah gue yang notabene memang lagi banyak kering di wajah karena kemarin itu lagi ngelupas honestly muka gue lagi banyak jerawat, jadi gue lagi pengobatan jerawat gitu ya, jadi lagi pakai obat jerawat khususnya, jadi masih ngelopek. Nah cuman pada saat dia dipakai sampai ke maksimal dia bener-bener tetap sangat amat halus, dan istilahnya setelah keluar semua minyak yang ada di bagian center wajah gua, tampilan dari yang kering-keringnya itu langsung hilang dan istilahnya tidak ada masalah, tidak ada keki dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Untuk 12 jam minyak keluar tapi dia tidak ada keki dan bener-bener sangat amat halus, khususnya di bagian sebelah sini dimana gua mempunyai banyak sekali pori-pori yang sangat amat besar ya. Terus kalau misalkan ditanya konsistensinya, kalau dicampurin dengan Charlotte Tilbury ini dia lumayan agak tebal, terasanya sedikit lebih tebal karena dibandingin dengan pada saat gue menggunakan foundation dari Rare Beauty ini sendiri tanpa dicampur, itu dia bener-bener sangat amat ringan, sama seperti konsistensi Cushion zaman dulu keluar ya, pada saat dia bener-bener yang Cushion yang bener-bener banyak sekali skincare-nya, terus basah banget, dan untuk coveragenya dia cuma bisa sheer to medium coverage, dan setelah gue campurin dia bisa sampai ke full coverage. Jadi intinya teman-teman, untuk khusus dari coverage sendiri si Rare Beauty ini dia medium to full coverage. Jadi untuk bagian yang lagi pengen gue tutupin, bagian sebelah sini nih gue diemin dulu sampai dia agak mengering supaya gue bisa mendapatkan coverage yang bisa menutupi kekurangan di atas wajah gue. Untuk foundationnya udah lumayan ngeset, jadi caranya adalah gue ngetapnya menggunakan jari ya teman-teman, tidak menggunakan aplikator apapun karena gue pengen coba untuk bikin dia melt gitu, khusus di bagian yang gue build up untuk nutupin semua kekurangan. Tapi untuk di bagian kayak lipatan hidung gue tetap pakai brush ya untuk bisa ngeblend supaya mengurangi yang namanya creasing. Untuk bagian hidung gue ratain juga, bagian bawah mata gue ratain, karena honestly untuk si Charlotte Tilbury ini dia memang foundation yang diperuntukkan buat kita yang punya kulit berminyak teman-teman, jadi dia lumayan lebih pekat ya konsistensinya. Oke, ini udah semua. Oke, produk selanjutnya adalah dari Charlotte Tilbury. Ini namanya Hollywood Contour One Easy Contour. Isinya 12 ml ya, seperti ini teman-teman. Terus warna yang gue pakai medium deep. Harganya 750.000, dan kalau menurut pendapat gue, lihat dari harga, terus lihat packaging, ini tuh plastik, bener-bener full plastik. Terus plastiknya itu kayak ya plastik murah. Di atasnya dia ada kayak busa gitu, mirip-mirip banget sama concealernya dari Maybelline yang Instant Age Rewind kalau gua nggak salah. Terus warna ini memang lumayan gelap dibandingin dengan produk yang harusnya gue pakai, cuman karena memang adanya ini udah nggak apa-apa, gue pakai aja. Dan ini ada apa namanya, aplikatornya itu ada penguncinya, jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan takutnya dia bocor, jadi tinggal dikunci aja. Terus cara pakainya tinggal dipencet aja keluar. Pakainya itu karena gua pakai warnanya ini memang terlalu gelap dan sebelumnya gue udah pakai produknya, jadi ya udah gue udah tahu cara pakainya sangat amat sedikit aja. Cuman ada catatan, kalau misalkan kalian menggunakan si Contour One dari Charlotte Tilbury ini yang warnanya pas dengan kalian, itu kalian bisa pakai dia lebih banyak ya, karena dia konsistensinya itu semacam kontur tapi dia konsistensinya seperti seolah-olah cair banget atau kayak
apa ya istilahnya, kayak air dicampur dengan pigmen coklat gitu ya, bukan seperti concealer atau bukan seperti kontur pada umumnya yang gua udah coba, bukan krim atau apapun. Dan mungkin itu adalah salah satu sebabnya dimana dia jadi pada saat di blend itu mudah banget di blendnya dan nggak bikin jadi streaky marks kalau di blend pakai brush gitu ya. Terus dia itu bener-bener sangat amat tipis, tidak mengganggu base makeup di bawahnya. Dan intinya teman-teman, kalau menurut pendapat gue, kenapa harganya mahal, mungkin karena memang produknya sebagus itu gitu ya. Karena ini menurut pendapat gue sih emang bagus tuh, kalian bisa lihat warna yang medium deep aja pada saat diratain, kalau dipakainya memang secukupnya, ini bisa di blend sangat amat mudah, nggak bikin pegel jari-jari atau tangan gua untuk ngeblendnya. Nih kalian sambil gua ngomong kalian bisa lihat langsung ya teman-teman. Untuk penggunaan kontur seperti biasa gue pakaiin sampai ujung mata dan di blend sampai ke ketemu pupil ya, jadi nggak terlalu sampai depan banget. Tapi kalau misalkan kalian pengen terstruktur banget, kalian bisa pakai atau blend aja sampai ke bagian depan, nggak masalah. Inilah kelebihannya dari si contour wand dari Charlotte Tilbury ini kalau menurut pendapat gue, karena pada saat di blend dia sangat amat mudah, nggak takut-takut gitu ya. Jadi intinya kalau kalian tanya ini rekomendasi atau tidak, kalau menurut pendapat gue sesuai kebutuhan aja lah ya. Kalau misalkan memang kalian ada budgetnya, terus menurut kalian butuh nih, ya boleh beli gitu ya, atau boleh punya ini. Tapi kalau menurut pendapat gue, kalau kalian sudah punya jagoan dari kontur yang biasa kalian pakai, kayaknya nggak punya juga nggak apa-apa sih gitu, pakai yang lain aja teman-teman. Tuh seperti kalian lihat ya, jadi dia itu cepet banget ngeblendnya ya, dan nggak takut dia jadi madi gitu, tinggal diratain aja. Sekarang gue mau ratain dulu konturnya. Ada lagi yang gue notice dari kontur one ini adalah intinya kalau pakai harus cepet-cepet ya teman-teman, karena kalau misalkan nggak cepet dia bakalan susah di blend. Tapi dia bukan tipe dari kontur yang susah banget di blend atau cepet banget kering, enggak, tapi lebih ke jangan terlalu lama. Jadi intinya pakainya itu per bagian aja, jangan seperti gue tadi karena lumayan ya dia langsung agak susah di blend. Pakainya step by step aja. Kalau misalkan kalian mau pakai bagian sebelah sini, pakai dulu bagian sebelah sini di blend gitu, terus lanjut ke bagian lainnya. Nanti takutnya malah jadi kayak neplak gitu ya, kayak ngebekas dan akhirnya susah di blend. Terus gue mau blend bagian mata untuk mempertegas bagian matanya dulu ya teman-teman, walaupun nanti gue bakalan pakai produk lain ya di bagian mata, tapi nggak apa-apa gue pakaiin di bagian mata. Dan untuk berikutnya adalah gue punya produk dari Rare Beauty, ini yang Stay Vulnerable Melting Blush, warnanya Nearly Rose. Untuk harga yang gue beli ini kurang lebih hampir ke 400.000, 395.000 kalau nggak salah, atau cek aja di video haul gue. Packaging seperti ini, dan honestly gue sedih aja ya untuk harga semahal Rare Beauty. Dia packagingnya plastik biasa, cuma bedanya adalah dalamnya emang bagusnya pakai banget ya teman-teman. Jadi ya oke lah, terobati satu dengan si packaging dalamnya. Yang kedua adalah dia sangat amat pigmented. Jadi kalau pakai secukupnya aja dulu, di blend per bagian sama pada saat penggunaan di bagian konturnya. Jadi setiap kali penggunaan produk krim, kalau menurut pendapat gua yang lebih aman dan lebih cepet ya malahan ya, jadi nggak PR untuk ngeblendnya, itu kalian pakai aja secukupnya. Terus udah gitu di blend dulu per bagian, baru lanjut ke bagian lainnya. Seperti ini teman-teman, ini warnanya Nearly Rose, isinya ada 5 gram, terus masa berlakunya 12 bulan. Oke, ini gue ratain dulu seperti biasa. Dan untuk penggunaannya dia tidak ngangkat base makeup di bawahnya teman-teman, jadi tetap bagus aja ya. Tuh seperti ini, sengaja gue pakein agak banyak
karena nanti gue bakalan pakai powder, cuman powdernya paling tebal di bagian sebelah sini ya teman-teman, di bagian center wajah, karena untuk center wajah gue kan memang berminyak. Terus setelah dipakein powder dan lain-lain sebagainya, kalau menurut pendapat gue kemarin pada saat gue pakai itu dia masih kelihatan. Jadi dia bukan jenis cream blush dimana dia pada saat setelah digunakan terus dipakein powder kering gitu ya, atau loose powder itu jadi hilang gitu warnanya. Dia tetap ada warnanya, tetap terlihat. Malahan pada saat sebelumnya gue gunakan itu gue coba, gue nggak pakai lagi yang namanya blush luar, jadi gue cuma pakai blush dalam aja seperti ini teman-teman. Terus kemudian gue bakalan pakai powder, gue bakalan pakai dari Chanel ini yang natural finish loose powder, nomornya 10. Dan seperti biasa pada saat penggunaan powder, khusus untuk bagian bawah mata itu gue pakein dan gue tap dulu bagian bawah matanya untuk mengurangi creasing, dan gue pakein dulu di sini, baru gue pakein ke bagian lash line untuk mengurangi creasing dan bisa mengurangi keki, khusus untuk yang punya fine line-nya banyak wrinkle ya. Seperti ini penggunaannya yang biasa gue lakukan. Oke teman-teman, gue lakukan hal yang sama di bagian sebelah kiri. Gue lupa, padahal gue mau coba si Tatcha ini, oke. Tapi gue baru ingat kan, oh iya gue sih nggak usah nyoba ya, karena ini kan memang udah jadi full review. Kemarin udah sempat make ya. Untuk Tatcha yang The Silk Canvas ini Filter Finish Protective Primer, isinya ada 7 gram. Ini harganya kurang lebih 300 sekian, hampir 400 ribuan ya. Ini yang kecil, terus dia bentuknya itu mirip-mirip banget sama si Glass Skin Pore Butter. Ini adalah dupe dari The Silk Canvas Filter Finish ini gitu. Ini sama banget teman-teman, hasil akhirnya bener-bener bikin halus. Honestly untuk pori-pori jadi bagus sih kalau menurut pendapat gue ya, di atas kulit wajah gue. Tapi kalau misalkan ternyata di atas kulit wajah kalian itu berbeda hasilnya, ada kemungkinan mungkin struktur atau kondisi dari wajahnya juga beda ya, makanya jadi hasilnya beda. Nah ini untuk bagian sebelah sini gue biasanya tekan ya, karena bagian yang center wajah ini yang suka banyak berminyak, dan khusus bagian hidung suka ada yang nanya, gue biasanya pakein lumayan banyak ya. Terus ditekan di bagian-bagian yang memang suka ada creasing seperti di smile line dan juga di bagian dagu. Dan untuk bagian perimeternya gue mau pakai Dior aja teman-teman. Gue tambahin pakai powder brush nomornya 020 yang seperti ini. Terus gue mau pakai dari Charlotte Tilbury juga ya teman-teman. Ini yang namanya Airbrush Flawless Powder ya. Ini seperti ini, nomor yang gue pakai 02 medium, dan ini khusus gue pakai hanya di bagian sebelah sini untuk bisa ngehalusin pori-porinya teman-teman, karena gue pakai ini tuh jadi halus banget sebelah sini, jadi oke lah gitu ya, kurang lebih sekalian untuk nge-highlight bagian center wajah. Kemudian untuk alis gue mau pakai ini dari Benefit yang 24 hours brow setter seperti ini. Ini dia 3,5 mili teman-teman isinya, dan warnanya clear, jadi gue mau pakein dulu. Gue punya teknik cara pakai alis yang baru ya, dan kalau misalkan kalian penasaran tekniknya seperti apa, boleh nanti gue bikinin videonya. Tapi untuk saat ini ya gue tinggal pakai aja brow cara yang bening gitulah ya, untuk biar lebih cepatnya aja gue pakein dulu. Terus untuk pakai pensil alisnya nanti terakhir. Dan untuk bagian alisnya gue pakai deep brow pomade dari Anastasia Beverly Hills, ini yang warnanya soft brown. Untuk brushnya juga pakai dari ABH, tapi pakainya nanti terakhir ya teman-teman. Oke, next produk yang mau gue pakai adalah dari Nastasia Denona. Ini yang Zendo Palette, isinya ada 19,25 gram. Harganya 1.150.000 atau 1.250.000, gue lupa lagi. Isinya seperti ini teman-teman. Dan karena kemarin gue udah nyobain warna yang lebih ke orange gitu ya, atau mungkin kalian bisa lihat di bagian mata gue pada saat gue nge-review semua lipsticknya atau lip gloss atau lip matte atau vinyl
ink ya, itu gue pakai si Jendo palette ini dan gue pakainya yang warna-warna orange-nya gitu kan teman-teman. Cuman karena sekarang gue mau bikin makeup lamaran, jadi gue mau bikin yang lebih ke agak kecoklatan gitu, mungkin tidak akan terlalu sama ya dengan makeup lamaran yang sebelumnya, tapi ya kurang lebih warnanya ya seperti itulah gitu ya, tapi nggak terlalu mirip-mirip lah. Terus brush yang mau gue pakai ini dari Zoeva, nomornya 227. Terus gue mau pakai dulu warna yang sebelah sini, coklat kemerahan, dan pakainya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Untuk gue pakai di bagian sebelah sini seperti biasa ya, tuh dia coklat kemerahan gitu. Terus gue pakein di sebelah kiri juga, bikin angka 1 aja gitu ya, seolah-olah angka 1. Oke, sampai ke bagian tulang mata. Terus pastiin di blend itu bener-bener ngikutin tulang matanya aja teman-teman, jangan terlalu dibawa bleber ke bagian luar. Selanjutnya gue mau pakai warna yang mantra. Oke, mantra ini namanya mantra. Sebelah sini tadi gue pakai warnanya mindful namanya, sebelah sini warnanya, ini warnanya keijoan. Mudah-mudahan sih bagus, mudah-mudahan bisa pas ya, maksudnya nggak aneh gitu. Bismillah ya, gue pakai warna hijau aja. Kenapa gue tadi pakai warna mindful dulu, karena gue pengen ngasih warna untuk transisinya teman-teman, jadi dia lebih soft gitu ya, nggak terlalu yang ngejreng banget, hijau aja gitu. Terus harus lebih presisi untuk ngeblend warna-warna yang seperti ini teman-teman, karena kalau tidak itu bakalan bikin berantakan. Jadi pastiin kalian pakai pensil brush. Ini brush yang gue pakai Morphe M431 ya, kecil seperti ini, dan tinggal di blend halus aja. Nah kalau waktu itu gue pakai untuk si Jendo palette ini, honestly dia tidak ada fallout. Kalau ini ada fallout sedikit, jadi gue sengaja banget untuk nyobain warna-warnanya, karena sebelumnya udah pakai warna-warna yang lebih ke orange gitu ya teman-teman. Sekarang gue mau coba warna yang ke hijau-hijauannya, dan ini sengaja gue nggak tap karena gue pengen tahu sebanyak apa sih dia fallout ya. Untuk sebanyak ini ya, untuk warna sepigmented ini, kalau menurut pendapat gue dia tidak terlalu banyak fallout ya. Kalian bisa lihat di bagian sebelah sini wajah gue tidak terlalu ada fallout, dan ini gue ratain aja, tidak terlalu dibawa ke depan ya teman-teman, cukup segini aja supaya nggak bleber. Dan untuk ngeblendnya itu benar-benar harus pelan-pelan, kalau bisa naikin gini alisnya, jangan terlalu dibawa keluar, pokoknya benar-benar ngikutin tulang mata nih. Jadi gue ngeblend itu dari tadi hanya ngikutin tulang mata aja supaya nggak terlalu bleber warnanya. Oke, kemudian lanjut setelah placement semua warna-warnanya, kalian bisa lihat warna coklatnya tadi yang mindful itu di blend ya. Ini antara coklat sama warna mindfulnya pakai brush blending yang kecil banget. Ini gue punya dari Sigma blending brush E36 seperti ini. Jadi di blend di antara warna hijau sama warna coklatnya tadi, dan nggak terlalu dibawa kemana-mana. Ini cuma untuk menyatukan warna hijau dengan warna coklatnya. Produk atau a good eyeshadow menurut pendapat gue adalah warna yang namanya Yama. Warna Yama ini gue pikir dia adalah warna shimmer pink, ternyata dia mempunyai base warna pink tapi dengan chrome, dengan warna bronze, juga ada warna hijau. Makanya gue memilih warna kedua ini ya teman-teman, antara warna coklat dengan warna hijau ini, supaya gue bisa pakai si warna Yamanya ini gitu loh. Untuk warna Yama ini cakep banget sih kalau menurut pendapat gue. Ini swatchesnya seperti ini tuh, mudah-mudahan kalian bisa lihat. Jadi dia base-nya itu lebih ke warna bronze dengan chrome-nya itu warna kuning kehijauan gitu. Pokoknya cakep banget, suka gitu ya. Oke, kita bakalan pakai aja langsung menggunakan jari telunjuk seperti ini. Kalian bisa lihat, cakep banget sih kalau menurut pendapat gue warna Yama ini. Yamanya ini yummy banget. Kelihatan gak sih teman-teman? Sebagus apa? Ya Allah, bagus banget sumpah, demi apapun. Bagian eyelid depan itu gue nggak pakai produk apapun, tapi kalian bisa lihat, jadi warnanya itu kayak 4D bukan 3D lagi ya, karena ada warna hijau tuanya, hijau muda, warna emas, ada warna bronze-nya gitu kan. Cakep banget.
Untuk brushnya gue mau pakai ini aja deh, dari Sigma yang pensil brush E30. Terus gue pakein warna yang mindfulnya hanya di bagian outer corner mata bagian bawah, nggak terlalu dibawa ke depan ya teman-teman, seperti ini, kanan dan kiri. Ini benar-benar sedikit aja pakai produknya, udah seperti ini. Kemudian sekarang lanjut ke eyeliner. Oke, untuk bagian eyelinernya, bagian waterline atas gue pakein ini dari MAC Craft Black, warnanya Technical Liner, eyeliner kejal. Bagian atasnya dipakein aja. Setelah itu untuk bagian bawahnya gue biarin aja ya teman-teman, nggak gue pakein supaya nggak terlalu menutup seluruh mata. Dan untuk eyeliner bagian atas gue pakai brush stroke dari MAC juga, ini brush brown, warnanya 24 hour liner ya, tinggal dipakein warna coklat, bikin eyeliner. Dan eyelinernya agak bulat aja, powder contour. Ini sebenarnya bukan contour, ini blush dari MAC yang namanya Harmony, dan gue pakai dia sebagai contour gue, lebih tepatnya sih bronzer ya teman-teman. Jadi dia nggak terlalu muddy, nggak terlalu yang kayak cool tone banget nih, kalian bisa lihat. Oke, gue tambahin aja di bagian-bagian dimana biasanya gue pakai kontur untuk lebih memberikan struktur wajah lebih jelas. Pastiin untuk pakai false lashes itu bener-bener menyatu dengan bulu mata kamu supaya nggak ada yang namanya ngeganjel gitu rasanya di bagian matanya ya teman-teman. Pakein lagi untuk merapihkan bagian penggunaan eyeliner. Blushnya gue pakai dari MAC juga, ini warnanya yang Melba. Seperti kalian tahu, untuk penggunaannya hanya pakai di bagian sebelah sini, terus di blend. Oke, segini. Kemudian berikutnya baru lanjut ke alis. Untuk alisnya tadi gue udah kasih tahu di Pro Pomade soft brown, dan gue ambil brush dari ABH juga, garis di bagian sebelah bawah, di tap aja untuk ngasih pigmen. Terus brush ke bagian atas di bagian-bagian yang botak di depan sini ya teman-teman tuh. Lanjut buat maskaranya gue pakai dari MAC yang MAC Stack. Gue sengaja sih pakai MAC Stack ini karena ini nggak bakalan gue pakai lama ya, karena untuk reviewnya kan udah selesai. Jadi gue pakai MAC Stack aja supaya lebih cepet ngebersihinnya daripada gue pakai yang waterproof. Dan anyway ini bukan waterproof, jadi ini tidak waterproof. Jadi kalau misalkan dicuci pakai air atau kena siram air atau kecipratan air, dia bakalan langsung luntur ya teman-teman. Oke, jadi sebagus inilah MAC Stack dari MAC ya teman-teman. Cuman sayangnya dia tidak waterproof, jadi kena air pasti beleber. Oke, next kita ke penggunaan highlighter. Gue pakai dari Bobbi Brown. Oke, ini jadi kesalahan gue yang terbesar menurut pendapat gue, karena gue udah pakai maskara yang tidak waterproof dan gue mau nyemprotin setting spray. Bisa kalian bayangin? Jadi bagian matanya bakalan gue tutup dan gue bakalan ngeset dulu semua makeup gue. Ini yang namanya highlighting powder, warnanya pink glow, dan gue ambil warna yang pinknya aja. Terus di tap dulu baru di brush. Oke, brush, tap, brush. Gitulah kurang lebih ya teman-teman. Jadinya halus banget, dan gue pakein di bagian sebelah sini. Ya, tuh kalian bisa lihat gila jereng banget kan. Juga gue pakein di bagian bawah sini untuk memperbesar bagian matanya, nggak terlalu nutupin semua bagian karena ini udah ketutup ya bagian atas mata. Gue punya dari Rare Beauty, ini lip shuffle matte lip cream seperti ini teman-teman. Warnanya yang courage, namanya courage ya, berani gitu ya, courage atau keberanian. Ini isinya ada 3,9 ml teman-teman. Untuk packagingnya ini mirip banget dari Berlala, dua-duanya sama-sama Dove ya tuh, cuman istilahnya kalau Berlala dia sedikit kali 0,1 mili ya, lebih pendek. Terus kalau menurut pendapat gue, kalau misalkan kalian cari dupe ya untuk lipstick dari Rare Beauty ini sangat amat mirip banget. Konsistensinya, kenyamanannya, keringanannya, pokoknya ini gue rekomendasi banget. Dan ini yang gue pakai dari Berlala yang namanya Devil's Love warnanya. Sekarang gue mau pakai Rare Beauty, dan sengaja gue ambil pilih ya warna yang lebih ke nude gitu teman-teman, karena supaya bisa dipakai untuk semua warna eye look gitu loh.
gue pakai lip gloss dari Fenty Beauty. Ini yang Fenty Glow Gloss Bomb, warnanya yang universal. Ini yang gue bilang si warna topaz dari Maybelline itu mirip banget ya. Ini nanti gue swatches ya. Nih, apa ya, pigmen dasarnya itu lebih kelihatan bronze, cuman hasil akhirnya sama banget. Tapi kalau harus gue bilang untuk shine-nya atau glow-nya sama sih teman-teman, sama-sama ngeglow banget. Sekarang gue pakein si Fenty Beauty. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil akhir dari make up untuk lamaran yang kedua. Dan kalau misalkan kita sekalian review aja ya, kalian tanya dari ke semua produk luxury yang gue coba, itu yang gue paling suka yang mana gitu ya teman-teman. Jadi gue lumayan suka yang Rare Beauty Lightweight Foundation ini karena dia benar-benar sangat amat ringan di wajah gue yang notabene berminyak juga. Dia walaupun tetap nembus minyak, tapi dia nggak bikin acak-acakan, malah jadi makin lama itu lebih ke skin like finish hasil akhirnya, dan bener-bener sangat amat ringan, nggak ada yang namanya cakey, nggak ada yang namanya creasing. Oke, produk yang berikutnya yang gue suka walaupun bener-bener mahal, si Contour One ini apa ya, menurut pendapat gue dia mempunyai formulasi yang unik ya pastinya. Cuma tadi gue udah kasih tahu ke kalian bahwa jangan terlalu lama ngediemin, jadi kalian pakainya itu per section, langsung di blend ya supaya mengurangi dia jeplak-jeplak gitu loh untuk khusus si konturnya ini. Tapi honestly overall ini pakai sedikit aja udah cukup dan gue suka ini ya teman-teman. Gue rekomendasikan buat teman-teman yang memang ada budget untuk beli produk, khususnya produk yang luxe gitu ya. Terus yang berikutnya ini teman-teman, Natasha Denona yang Zendo Pilotnya kalau menurut pendapat gue lumayan bagus, walaupun memang harganya ya mahal ya, lebih dari 1 juta gitu. Sedangkan gue selama ini paling mahal itu mungkin ya 1 juta ada sih ya teman-teman, lebih dikit gitu. Cuman yang khusus ke sampai 1.200.000-an gitu atau 1.150.000 gue lupa lagi tepatnya. Ini lumayan worth it karena istilahnya isinya lumayan banyak, variasinya dari yang warm ada gitu kan, kecoklatan, ke abu-abu juga ada, warna hijau, warna biru ada, cuman kurangnya cuma warna hitam aja gitu ya, atau lebih ke coklat yang neutral itu. Terus untuk pigmentasi, blendability, untuk apa namanya, fallout, nggak terlalu ada fallout yang parah banget nih teman-teman. Jadi di bagian bawah mata gue walaupun pakai yang hijau tadi, gue nggak bersihin, dia udah istilahnya mungkin kena angin atau apa itu udah hilang gitu ya, nggak jadi yang bikin ngerusak bagian bawah mata gua. Karena yang dikhawatirkan dari penggunaan eyeshadow yang banyak fallout itu adalah bagian under eye itu jadi bisa berantakan. Nah kalau ini dia tidak terlalu banyak fallout, walaupun dia sedikit powdery tapi pigmentasinya sangat amat tinggi dan ya itu dia mudah di blend. Jadi gue rekomendasiin buat teman-teman khususnya yang Zendo Pilot ini. Dan yang terakhir yang gue favoritkan adalah si lip shuffle dari Rare Beauty ini karena dia sangat amat lembut, halus, nggak kerasa di bibir. Terus pada saat diginiin tuh dia glide kayak butter gitu ya teman-teman, bener-bener sangat amat lembut dan pastinya warnanya bener-bener pas gitu ya, sesuai dengan yang gue pengen. Dan kalau untuk produk lainnya seperti si The Silk Canvas dari Tatcha ini ya, gue nanti harus coba-coba lagi teman-teman. Terus untuk Lux Makeup lainnya yang ini Rare Beauty Blush, kalau menurut pendapat gue honestly ya sosok aja gitu, nggak terlalu yang wow gitu, mencengangkan atau bagaimana. Kalian bisa beli aja yang dari Wardah juga ada gitu kan, yang dari Makeover juga ada gitu, nggak harus beli yang mahal kalau khususnya untuk cream blush ya teman-teman, untuk yang seperti ini. Terus kalau ada yang kelewat maaf banget, tapi intinya dari ke semua produk hanya 4 itu yang jadi favorit gue karena honestly sebelumnya kan gue udah coba ya, jadi gue udah tahu reviewnya seperti apa dan bagaimana. Warnanya tetap keluar, nggak ada luntur, nggak ada yang mengecewakan dari ke semua luxury makeup yang gue pakai. Dan kalau kalian tanya ya untuk pilihan lain dari setting spray yang gue pakai, tadi kan gue pakai mana ini, gue sambil nyari-nyari dari MAC ya teman-teman. MAC Prep and Prime ini dia bikin kulit gue halus, bikin kulit gue jadi kayak apa ya, kalau misalkan pakai powder kan biasanya ada powder nih di atas bagian wajah. Nah kalau pakai ini itu jadinya halus. Terus udah gitu dia
bisa bantu juga untuk menahan minyak tapi tidak bikin kering di bagian perimeter wajah gue bisa kasih alternatif lain buat kalian untuk pakai si Seriously dari Something ini Balancer Makeup Setting Spray. Dia bener-bener ngebalance banget. Kalau menurut pendapat gue, kalian nggak perlu beli ini, beli aja ini karena dia bantu banget untuk ngebalance, bener-bener balance sesuai dengan namanya, membalance atau menyeimbangkan kondisi di kulit wajah. Walaupun kulit wajah gue ini berminyak, gue cuma pakai ini, dia bisa lumayan tahan 8 jam lebih. Walaupun minyaknya keluar, tapi kondisinya tetap bagus. Dan kalau misalkan kalian pengen touch up lagi, tinggal di tap aja pakai tisu. Jangan lupa tisunya dibagi dua, kalau misalkan dia 2 play, baru ditepuk, pakein lagi powder ya teman-teman. Dan gue bisa saranin ke kalian, kalau kalian tidak mau pakai yang dari Dior ya teman-teman, honestly ini Dior adalah salah satu jawara gue. Kalau menurut pendapat gue, the best produk yang pernah gue coba dari produk mahal khususnya. Dan ini tuh dia kalau dipakai di atas kulit yang geradakan, di atas kulit yang istilahnya pori-porinya gede, terus udah gitu gue waktu itu pakai yang Dior ini adalah pada saat gue banyak jerawat gitu kan, berusaha untuk nutupin semua bekasnya. Jadi pakai powder dari Dior yang Dior Skin Forever Extreme Control ini, dia bantu buat ngehalusin. Nah gue bisa kasih alternatif lain, mungkin kalian bisa pakai yang dari SK, dari Loke yang press powder foundation. Oke, jadi segitu dulu teman-teman, itu semuanya yang bisa gue kasih tahu ke kalian dari review gue tentang penggunaan semua produk-produk luxury yang ada di video ini. Dan mudah-mudahan untuk tampilan lamarannya kalian puas, mudah-mudahan kalian suka. Dan kalau misalkan ada masukan, pastinya tulis di komen di bawah. Ada kritik apalagi, tulis di komen di bawah, kasih juga masukannya. Kita ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Bye.